Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Dito Oliviansa di Mandiri Channel 17 ya. Oke teman-teman, gimana kabar teman-teman semua yang ada di sana? Semoga kabar baik ya. Oke teman-teman, jadi di sini ada banyak banget pertanyaan seputar wajan ya teman-teman. Jadi di sini kontennya kan seputar roti bakar, tapi di sini ada teman-teman yang mempertanyakan itu adalah wajan, mulai dari ukuran ketebalan itu berapa ya teman-teman ya. Oke teman-teman, daripada teman-teman bingung, di sini aku akan review wajan aku yang aku pakai yang udah lama ya teman-teman, kurang lebih sudah 5 tahun hingga 6 tahun lebih ya teman-teman ya, kurang lebih segitu karena aku ini berjualan sejak aku masih sekolah duduk di bangku SMK ya teman-teman. Oke teman-teman, aku ingatkan kembali lagi yang belum subscribe silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan mengenai konten-konten aku terbaru seputar roti bakar ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi daripada kelamaan kita langsung aja deh ke kontennya mengenai berapa ukuran wajan dan ketebalannya. Oke teman-teman. Oke teman-teman, jadi kurang lebih wajannya seperti ini ya. Ini adalah wajan roti bakar yang aku gunakan kurang lebih 6 hingga 5 tahun ya teman-teman. Ini wajan super awet dan sangat-sangat awet hingga sekarang ya teman-teman. Dan bisa dilihat ini teman-teman, wajannya bersih juga ya teman-teman, mengkilap seperti stainless. Coba tebak ini apa bahan wajan yang aku buat ya, tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, jadi aku sepilkan ukuran dan ketebalannya wajannya itu berapa. Langsung aja kita angkat wajannya bersama-sama dan kita tonton bersama-sama dan kita ukur bersama-sama ya teman-teman. Oke teman-teman. Oke teman-teman, jadi sudah kelihatan ya teman-teman, wajahnya itu kurang lebih seperti itu ya. Mari kita mengukur menggunakan meteran ini ya, yang udah aku sediakan meterannya ini meterannya teman-teman. Ini meterannya agak burik ya teman-teman, tapi gak apa-apa, yang penting masih ada angkanya teman-teman, masih ada angkanya, masih terlihat angkanya teman-teman. Mari kita ukur bersama-sama dari lebar dan panjangnya itu berapa. Ini untuk lebarnya sendiri aku ukur ya teman-teman ya. Ini berapa ya? Bisa dilihat bersama-sama, ini adalah untuk ukurannya yaitu di sini ya, ke tengah ya, supaya teman-teman kelihatan ya. Ini aku sedikit aku angkat aja deh biar mengukurannya enak. Nah, jadi supaya mengukurnya enak ya teman-teman. Jadi kurang lebih bisa dilihat bersama-sama. Ini berhenti di sini. Bisa dilihat ini ukurannya yaitu adalah 40 ya teman-teman. 40 kelihatan teman-teman lah, 40 cm ya teman-teman. Untuk ukuran lebarnya ini teman-teman, untuk ukuran lebarnya yaitu 40 cm. Untuk panjangnya berapa ya teman-teman? Kita ukur bersama-sama lagi untuk panjang dari wajan ini ya. Gak susah ya teman-teman, karena ini mengukurnya kita di atas, agak susah teman-teman, dibalik aja ya, karena ada jendelanya, karena ada kacanya. Oke teman-teman, jadi untuk panjangnya bisa dilihat ya teman-teman ya, bisa dilihat ini menunjukkan angka 5 ya, yaitu 50 cm. Jadi untuk yang lebarnya ini 40, untuk yang lebarnya ini 40 di sini, untuk 40, dan untuk panjangnya yaitu 50 ya teman-teman, untuk panjangnya yaitu 50. Dan untuk ketebalannya berapa Bang? Untuk ketebalannya kita ukur bersama-sama ketebalan wajan ini ya teman-teman ya. Itu berapa? Untuk ketebalannya berapa kita ukur bersama-sama ya. Aku tidak punya sketmat ya teman-teman ya. Aku tidak punya sketmat, jadi kita mengukurnya kira-kira menggunakan ini aja. Kira-kira menggunakan meteran aja ya teman-teman, berapa mili. Yang benar hasilnya memakai sketmat ya teman-teman, supaya tahu ya. Jadi untuk ketebalannya aku mulai dari angka 0-nya 3 aja. Nah, ini aku ukur dari samping ya teman-teman ya.
Aku atasin supaya teman-teman kelihatan. Ini aku mulai dari angka 3 ini aja ya. Aku tidak 0, angka 3 ini. Angka 3 ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi untuk ketebalannya kurang lebih 5 mili ya. Ketebalannya ada 5 mili ketika kita ukur ya teman-teman. Ketika kita ukur bisa dilihat ini ketebalannya 5 mili ya teman-teman. Wajahnya juga masih bagus, bisa dilihat ini penggunaannya kurang lebih udah 5-6 tahun lebih ya teman-teman. Ini masih bagus, bisa dilihat teman-teman ya. Ini masih bagus, untuk wajahnya masih bagus dan tidak keropos ya teman-teman ya. Jadi ini tidak keropos, untuk wajahnya bisa dilihat. Jadi bisa dilihat bersama-sama, wajahnya tidak keropos ya. Jadi tidak keropos, untuk wajahnya bisa dilihat bersama-sama. Wajahnya ini penggunaan kurang lebih 5-6 tahun dan tidak keropos. Oke teman-teman, jadi kurang lebih begitu ya untuk ukuran lebar ini. Untuk ukuran lebarnya, untuk lebarnya ini yaitu 40 untuk lebar, dan untuk panjangnya begini, untuk panjangnya yaitu 50. Jadi ini 40-50 ya, 40-50 untuk wajahnya ya teman-teman. Dan ketebalannya saya menggunakan 5 mili, itu awet. Dan bahannya itu apa Bang? Bahannya itu adalah besi ya teman-teman, bahannya adalah besi. Oke teman-teman, jadi simple aja, kurang lebih seperti itu ya. Jadi gak usah perlu lama-lama. Jadi aku jelaskan di sini yaitu panjang dari wajan itu, panjangnya itu adalah 50 cm, dan lebar itu wajannya adalah 40 cm. Dan ketebalannya berapa? Ketebalannya itu yaitu kurang lebih 5 mili ya teman-teman. Ini aku udah gunakan kurang lebih 5-6 tahun dan bisa dilihat sendiri masih awet dan tidak keropos ya teman-teman, maupun bawah dan atasnya. Dan wajan yang pertama itu, yang konten yang sebelumnya ini, itu kan ada wajan yang aku buat konten itu adalah wajan pertama aku, yaitu salah beli ya. Jadi teman-teman jangan sampai salah beli seperti saya, yaitu dengan ketebalan kurang lebih 1,5 mili ya teman-teman. Jadi kalau kena panas itu wajan dari teman-teman itu memuai. Jadi gimana Bang saran yang bagus wajahnya itu? Saran yang bagus yaitu semakin tebal semakin bagus wajahnya. Oke, jadi semakin tebal semakin bagus. Kalau terlalu tipis itu tadi resikonya memuai. Jadi teman-teman ya buang-buang duit dipakai hanya beberapa bulan, beberapa minggu, nanti wajahnya memuai, lalu buat apa? Emang apa sih Bang resikonya kalau wajah memuai? Resiko wajan memuai yaitu ketika teman-teman menggoreng atau memanggang di bagian wajan yang melengkung itu kan memuai ke atas ya, karena kena semburan dari bawah. Itu resikonya yaitu adalah minyak atau margarin atau mentega itu teman-teman tumpah ke kanan ke kiri ke atas ke bawah. Jadi tumpah, jadi wajan itu kelihatan kotor banget dan dirombong kotor banget karena tetesan-tetesan mentega atau tetesan mentega atau minyak tersebut ya teman-teman. Jadi ya tidak rekomendasi lah, jadi rombong teman-teman kotor berminyak banget. Jadi aku saranin yaitu 5 mili, semakin tebal semakin bagus. Jadi standarnya paling enggak teman-teman 3 lah, 3 ke atas atau 3 itu sudah bagus lah teman-teman. Jadi semakin tebal semakin bagus ya teman-teman. Dan di sini aku menggunakan bahan dari besi teman-teman, tapi dilihat bisa seperti stainless ya. Gimana caranya? Ya teman-teman subscribe dulu supaya tidak ketinggalan mengenai konten terbaru tentang roti bakar ya teman-teman. Jadi subscribe dulu dan next aku buatkan caranya seperti itu. Gimana sih? Nanti aku bongkar semuanya kalau di sini semakin ramai teman-teman. Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti itu aja ya konten kali ini. Tidak usah lama-lama, simple aja teman-teman. Oke teman-teman, sampai jumpa kembali. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.